Misalnya saya nih punya mobil Toyota Innova Pak, Iya. kemudian saya jual, kan harga secondnya kan bisa dibilang terukur, betul nggak Pak? Terukur. Tapi Nggak- kalau nggak misalnya, sampai anjlok banget ya. ya harga secondnya kan udah turun Pak. Pasti. Terus ada pemotongan harga lagi, pemotongan harga lifetime dari baterai listriknya. Iya. Jadi orang-orang sekarang tuh masih takut untuk beli mobil listrik gitu. Pasti. Karena bisa dibilang kalau misalnya mobil mereka harga 400 juta, ketika mereka jual mungkin harganya 300 juta. Terus dipotong lifetime baterainya lagi mungkin sekitar 50 juta sampai 70 juta. Jadi harga mobilnya tuh anjlok banget. Baru beli tapi baterainya sudah masalah. Nah itu dia. Nah, kalau di bengkel saya kebetulan saya baru bikin bengkel hybrid sama EV. Oke. Saya Surabaya ada nggak sih? Surabaya kita ada 3 bengkel, Pak. Oh sudah ada 3 Iya, bengkel. tapi untuk hybrid EV baru kita buka di Jakarta. Oke, terus? Oke. Jadi kalau misalnya ada baterainya masalah, kita tunggu partnya dari China, Pak. Ya Tapi kalau ampun. misalnya di China, ketika baterainya itu problem, oke mereka tinggal turunin baterainya, ganti lagi yang baru, 10 menit selesai. Pak Riki bilang masa depan itu adalah mobil berbahan Hidrogen. bakar hidrogen. Betul. Tapi Pak Prabowo ini baru-baru selalu mempromosikan tentang bahan bakar hijau di Biosolar. Indonesia. Tentang yang saat ini yang sudah ada biosolar, Betul. biodiesel, bioetanol, yang bahan dasarnya itu dari sawit, bahkan dari singkong, dan sebagainya. Nah menurut Bapak gimana? Ini kontra ini? Iya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini saya kedatangan seorang entrepreneur yang luar biasa. Dan beliau ini termasuk inovatif menurut saya. Dan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Yang mana beliau bergerak di bidang otomotif. Dan kita akan belajar banyak bagaimana hari ini beliau bisa mengembangkan sebuah inovasi yang luar biasa. Menggabungkan sebuah bengkel dengan digitalisasi. Ya. Nah, ini keren banget ini ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan siapakah beliau setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome Pak Rikisen ya. Iya, terima kasih Pak Chandra. Rikisen ya Iya, namanya. Rikisen, betul, Pak. Rikisen. Sen itu marga ya. Sen itu panggilan teman-teman gitu loh. Jadi yang satu biasa panggil nama Indonesia, yang satu biasa panggil nama Chinese gitu. Oh iya iya iya. Jadi iya. digabungin. Baik baik baik. Sebenarnya backgroundnya Pak Riki ini asli orang mana tuh? Saya aslinya orang Palembang, Pak. Oh Palembang. Iya, betul. Kelahiran tahun Tahun 83. 83. Terus merantau ke Jakarta. Pada kuliah ke Jakarta, iya. Kuliah di BINUS, Pak. gitu. Kuliah di BINUS. Terus setelah itu menetap gitu. Menetap sampai sini. Jadi udah nggak pulang lagi. Nggak balik ke kota Pempek lagi ya. Enggak. Terus Oke. kenapa sih kok Pak Riki ini kok bisa bergerak di bidang otomotif itu awalnya ceritakan gimana? Iya, jadi dulu mulai bisnis supply spare part mobil, terus kemudian bangkrut, kemudian kepikiran saat itu kan bangkrutnya kan gara-gara supply ke toko-toko Pak, dan toko-toko kan bayarnya tempo. Oh iya. Jadi karena uangnya macet, cash flow-nya juga macet, jadi saya nggak bisa bayar ke pabrik, nggak bisa bayar ke importir, akibatnya ya bisnis saya tutup gitu. Jadi pada waktu tutup itu saya pikir gimana caranya saya bisa punya bisnis yang bisa menghasilkan cash flow harian. Makanya saat itu iseng-iseng buka bengkel Pak. Oh loh. Iya. Padahal sebenarnya bengkel itu apakah solusi gitu loh? Bengkel saat itu bisa dibilang saya tuh nggak ada knowledge tentang bengkel sama sekali, karena background saya tuh komputer. Dan Iya iya iya. kenapa saya Binus buka kan ya? bengkel? Iya, karena pada waktu itu saya mulai bisnis kecil-kecilan dan saya pikir saya mesti cari bisnis di mana tingkat kesulitannya itu cukup tinggi. Jadi nggak semua orang bisa Iya. bisa masuk ke bisnis itu, Pak. Oh gitu. Iya. Terus saat ini apa yang membuat Pak Riki itu benar-benar karena kepepet lah istilahnya Iya, ya. betul, Pak. Tapi bengkelnya sukses nggak? Sukses, Pak. Kebetulan Di daerah mana itu? kita ada saat ini ada 35 cabang dan Oh sebelum ke 35. iya. Maksudnya awalnya di daerah mana itu? awalnya di daerah Kelapa Gading, Pak. Jadi dimulai dari ruko kecil 4,5 meter kali 12 meter. Parkiran juga cuma bisa dua mobil, Pak. Iya. Karena image orang saat itu kan kalau mau buka bengkel kan mesti yang parkirannya luas dan tempatnya Iya, gede. Karena parkirannya luas, tempatnya gede juga sewanya mahal. Dan jadi saya antisipasi dengan memulai dari sesuatu yang kecil dulu, Pak. Tapi kan yang buka bengkel banyak. Betul sekali. Kenapa bisa survive? Nah, pada waktu itu saya melihat ada teknologi cukup canggih dari UK, Pak. Jadi mereka itu kan di sana mekaniknya kan mahal. Ya.
bayarannya kan per jam gitu. Setuju. Dan di sana itu menggunakan mesin-mesin canggih gitu. Jadi saya bawa itu mesin ke Indonesia. Jadi meskipun bengkel kita kecil cuma ruko biasa, tapi customernya bludak saat itu Pak. Dan saya juga kaget sih pada tahun 2015, 2016 itu kayaknya udah diliput sama 7 stasiun TV gitu. Loh. Iya, jadi tempat bengkel kecil itu dengan mesin canggih diliput sama 7 stasiun TV. Waktu itu. Kalau boleh tahu tahun berapa itu, Pak? 2015, 2016, Pak. 2015, 2016. Betul. Nah, oke. Yang membuat Anda itu kenapa televisi itu sampai akhirnya meliput? Yes. Itu daya tariknya apa sih? Kita menggunakan mesin karena untuk servis AC biasanya di bengkel-bengkel lain itu membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam. Oke. Dan kita pakai mesin kita hanya butuh waktu sekitar 1 jam, Pak. Jadi 1 jam itu mobil orang itu udah dingin gitu AC-nya. Dan tune up-nya pun sama, kita import mesinnya dari Jerman saat itu. Iya. Jadi di mana kita meskipun bengkel kecil, value yang kita tambahkan itu bahwa customer itu bisa dibilang mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada mobilnya dibongkar-bongkar. Karena kalau misalnya dibongkar, begitu dipasang lagi, maka ada beberapa bagian yang kurang presisi, Pak. Jadi begitu customer jalan, itu ada bunyi-bunyi gitu. Ya. Nah, sekarang bisnisnya namanya dokter mobil ya. Betul, Pak. Kenapa kok ada nama dokter mobil itu? Saat itu di UK itu namanya car doctor. Oh. Jadi saya lihat di Indonesia kayaknya belum ada dokter mobil karena di sana namanya car doctor, ya udah saya copy aja namanya. Oh gitu. Nah sekarang udah maju ya. Lumayan dari 1 cabang ke 35 ya tadi? 35. Itu butuh waktu berapa lama? 9 tahun. Saat ini 9 tahun. Kenapa itu semua pemilikan sendiri atau ada kemitraan? Ada kemitraan tapi untuk di luar-luar kota yang cukup jauh. Okay. Seperti di Kupang. Oke. Semacam franchise begitu? Bisa dibilang seperti kerjasama gitu Pak. Karena Kerjasama, kalau misalnya untuk di tempat-tempat jauh kayak Kupang itu kan kita perlu lokal partner. Karena kita bisa dibilang kesulitan untuk mencari tenaga kerjanya. Ya. Kalau untuk trainingnya kita sih nggak ada masalah. Training nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah berarti sekarang trennya lagi naik atau? Lagi naik banget. Dan saat ini kita lagi renovasi 4 tempat Pak. Dan bisa dibilang awal bulan Agustus kita buka di Bali. Terus Agustus akhir kita buka di Labuan Bajo. Dan bulan September kita buka di Palembang. Kemudian bulan balik ke kampung ya? Iya, itu baru buka gitu loh. Baru buka ya? Di Palembang. Giving back ke kampung halaman ya? Iya, seperti itu Pak. Iya. Terus apa rahasianya kok dokter mobil itu bisa begitu maju dan punya begitu cabang hingga go global ya sampai Asia Tenggara ya? Kita September tahun lalu kita buka di Malaysia. Wow. Dan bisa dibilang bengkelnya saat ini majunya cepat banget di Malaysia. Yes. Dan rahasianya tuh sebenarnya ada di sistemnya Pak. Karena bisa dibilang orang-orang yang buka bengkel itu terlalu terpaku pada sisi teknis. Betul. Mereka berlomba-lomba belajar gimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah mobil-mobil yang cukup kompleks gitu. Iya benar. Padahal manajemen mereka berantakan. Artinya dengan sebuah teknologi canggih, berarti Bapak support itu bukan cuma alatnya tapi juga manajemen. Betul. Dan saat ini kan total karyawan saya ada sekitar 400 Pak. Jadi dengan tim yang cukup kuat itu kita bisa dibilang pada waktu COVID yang lain pada tutup, kita tambah cabang sekitar 4 cabang sih. 400 bukan outsource ya, karyawan tetap ya? Karyawan tetap semua. Oke, jadi mereka memang benar-benar sebuah bisnis yang memang harus benar-benar bisa bertahan lah ya istilahnya. Betul sekali Pak. Luar biasa. Iya. Nah, terus menurut Pak Riki, gimana cara Indonesia bisa punya industri otomotif yang kuat seperti Thailand dan Malaysia? Kalau itu sih bisa dibilang programnya masih cukup jauh Pak. Karena support dari pemerintah pun juga cukup support untuk seperti di Thailand, seperti di Malaysia. Kalau dibandingkan dengan Thailand Pak, kita tuh seperti ketinggalan 8 tahun. 8 tahun dari Kenapa sisi otomotifnya. Kalau bisa? Dibandingkan dengan Malaysia kita tuh seperti ketinggalan 4 tahun. Contoh di luar negeri itu kan bisa dibilang kan mobil matic kan dipakainya kan udah dari berapa puluh tahun lalu kan. Tapi kan di Indonesia kan bisa dibilang kan 15 tahun terakhir kan baru orang-orang berani pakai mobil matic gitu loh. Jadi support dari pemerintah itu juga sangat penting. Karena kalau misalnya pemerintah nggak support kita punya industri otomotif, maka agak-agak sulit sih. Nah, katakanlah seperti let's say kan Malaysia ada Proton ya. Betul sekali. Proton Saga ya. Sedangkan Thailand juga, ya saya yakin dia juga punya brand sendiri ya. Nah, terus ini kan juga didukung spare part. Betul sekali Pak. Nah, jadi menurut Pak Riki, kapan Indonesia bisa nyusul? Selain government,
mensupport? Sebenarnya orang-orang Malaysia kan, teman saya kan banyak dari Malaysia Pak. Benar. Mereka itu sangat-sangat tertarik sama market Indonesia karena Ya. market Indonesia itu kan populasinya kan jauh, bisa dibilang 4 kali lipat daripada mereka. Ya. Oke. Kalau ditanya kapan Indonesia bisa seperti Malaysia, saya juga bingung Pak. Karena bisa dibilang market di Indonesia nih yang bisa dibilang spesialis AC sama tune up tuh sekarang yang nomor 1 tuh baru kita. Jadi di luar negeri sana tuh misalnya seperti kayak di US Pak, itu ada namanya bengkel namanya Midas Auto. Dia ada 1.200 bengkel Pak. Dan di Korea itu ada 2 bengkel yang sangat terkenal namanya Speedmate sama Auto Oasis. Itu ada sekitar 450 bengkel dan Auto Oasis ada sekitar 250 bengkel. Auto Oasis ya. Yes. Indonesia ya punya bapak lah ya, dokter mobil lah ya. Iya betul Pak. Oke, sebenarnya Indonesia ini sudah punya mobil nasional nggak sih? Seperti kayak Avanza SMK. itu kan katakanlah mobil sejuta umat gitu ya, Betul, atau Pak. Innova atau apa gitu. Iya. Menurut Bapak ada nggak sih kalau Indonesia mobil nasional? Meskipun kita nggak mengatakan itu Mopnas gitu ya. Programnya kan ada di mobil SMK ya Pak ya. Cuma kan programnya juga kalau saya sih belum terlalu dengar terlalu lantang juga untuk programnya. Tapi ke depan apakah mungkin Indonesia punya mobil nasional? Kemungkinan sih bisa aja sih Pak. Gitu ya. Innova memang brandnya Toyota. Yes. Tapi kan sebetulnya itu kan lokal punya itu. lokal sebenarnya. punya. Kalau Iya. Toyota mana mungkin harga segitu, apalagi dari Iya, Jepang kan. betul. Dan yang kebetulan kan saya minggu lalu baru balik dari Vietnam Pak. Di sana kan VinFast kan bisa dibilang cukup banyak lah, oke. Dan mobil yang paling banyak itu mobil Toyota di sana gitu loh. Sama Jadi ya. dengan dukungan dari pemerintah, mereka bisa bikin VinFast itu kan bisa dibilang sekarang udah masuk ke Indonesia. Apalagi kalau Bapak pergi ke Gias yang masih berlangsung ini. VinFast itu bisa dibilang promonya jor-joran banget sih. Harganya Jor-joran juga ya? murah gitu loh. Mobil listrik harganya cuma 270 juta, Pak. Wah gila. 270 juta. Nah, oke. Mobil listrik. Iya. Ini menarik. Bapak setuju nggak sih sama mobil listrik itu? Setuju. Tapi saat ini banyak komplain loh. Betul sekali, Pak. Karena kita baru buka bengkel hybrid sama EV pertama di Indonesia di bulan Januari ini. Jadi kita udah dapat data. Baik itu data dari Korea, data dari Taiwan, sama data dari China gitu loh. Oke. Nah, data-data ini kita kumpulkan semua. Problem-problem mereka itu sebagian besar itu kalau untuk mobil listrik, Pak ya, sebagian besar itu dari baterainya. Baterai itu memegang peranan penting. Kalau misalnya kita, misalnya saya nih punya mobil Toyota Innova Pak, kemudian saya jual, kan harga secondnya kan bisa dibilang terukur, betul nggak Pak? Tapi kalau nggak misalnya sampai anjlok banget ya. Ya, kalau misalnya saya beli mobil listrik, harga secondnya kan udah turun Pak. Pasti. Terus ada pemotongan harga lagi, pemotongan harga lifetime dari baterai listriknya. Iya. Jadi orang-orang sekarang tuh masih takut untuk beli mobil listrik gitu. Pasti. Karena bisa dibilang kalau misalnya mobil mereka harga 400 juta, ketika mereka jual mungkin harganya 300 juta. Terus dipotong lifetime baterainya lagi mungkin sekitar 50 juta sampai 70 juta. Jadi harga mobilnya tuh anjlok banget. Iya, saya tahu. Padahal di China sekarang udah mobil listrik semua. Di Shenzhen itu 95% Pak. 95%. 95% mobil Nah, listrik. Bapak optimis Indonesia ke depan mobil listrik akan mendominasi. Mobil listrik tuh bisa dibilang bukan future Pak. Yang future itu adalah mobil hidrogen. Mobil hidrogen tuh ibaratnya future-nya. Kalau misalnya di Indonesia itu baru ada namanya Toyota yang mobil hidrogen tuh baru ada 1 Pak. Dan mobil hidrogen tuh bisa dibilang perawatannya tuh simple banget. Iya, betul ya. Yes. Berarti kalau kita bicara soal, boleh dijelaskan mobil hidrogen itu seperti apa? Saya belum ada gambaran. Mobil hidrogen tuh mobil dengan bahan bakar air Pak. Hah? Iya. Jadi Emang ada? dikonversi menjadi gas hidrogen. Jadi pengisiannya itu kalau mobil listrik kan kita mesti ngecas Pak. Jadi bisa dibilang kalau fast charging itu bisa dibilang 20 menit, 30 menit udah 80% ya. Tapi mobil hidrogen 5 menit udah full Pak. Jadi Bahan bakarnya air. lebih green gitu loh. Berarti pakai air aqua gitu boleh sudah? Enggak, jadi dia ada ibaratnya stationnya untuk pengolahan air menjadi gas hidrogen. Gitu. Seperti kayak sekarang pompa hidrogen. Betul, Ban. betul. Oh, dia seperti itu. Iya. Oh. Tapi itu sudah ada di seluruh dunia ada. Beberapa pabrikan kayak seperti pabrikan-pabrikan gede seperti Ford itu mereka udah nggak mau lagi masuk ke mobil listrik karena mobil listrik udah didominasi sama Cina. Jadi mereka jelas-jelas udah bilang ke semuanya mereka nggak akan produksi mobil listrik. Bahkan beberapa perusahaan gede pun juga sama gitu loh. Iya. Nah, kalau dibilang mobil listrik itu future, menurut saya sih bukan. Karena saat ini udah didominasi sama Cina. Iya. Dan pemain-pemain dari negara lain tuh sudah nggak mau sentuh, Pak. Oke. Pak Riki bilang
masa depan itu adalah mobil berbahan bakar hidrogen. Betul. Tapi Pak Prabowo ini baru-baru selalu mempromosikan tentang bahan bakar hijau di Indonesia. Tentang yang saat ini yang sudah ada biosolar, Betul. biodiesel, bioetanol, yang bahan dasarnya itu dari sawit, bahkan dari singkong. Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu, bisa dari singkong, bisa dari aren, dan sebagainya. Nah, menurut Bapak gimana? Ini kontra ini. Iya. Untuk di Indonesia kan tadi saya udah bilang Pak, ketinggalan dari Malaysia 4 tahun, ketinggalan dari Thailand itu 8 tahun. Jadi pemakaian ibaratnya biosolar di Indonesia tuh masih sangat besar karena kan bukan digunakan untuk mobil komersil doang, tapi untuk digunakan dari pabrik juga menggunakan biosolar gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih pemakaian buat Indonesia sih masih sangat besar. Dan kalau misalnya ke depan produsen mobil kayak seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero sudah tidak menggunakan solar lagi, artinya apa? Pemakaian untuk mobil-mobil yang bahan bakar solar kan hanya digunakan kepada mobil-mobil untuk yang seperti kayak truk, seperti kayak mobil-mobil lainnya, Pak. Oke. Berarti Bapak lebih optimis mana dengan kata-kata Pak Prabowo atau lebih optimis tentang hidrogen itu tadi? Dua-duanya bisa jalan paralel sih Pak. Dua-duanya bisa jalan paralel. Kalau menurut Bapak hidrogen paling cepat berapa tahun? 15 tahun. Berarti waktu itu kita udah kakek-kakek ya? Iya. Waktu itu ya? Itu 15 tahun sudah bisa untuk jalan. Di Indonesia Pak ya. Kalau negara lain? Kalau negara lain mungkin bisa, kalau kayak Jepang mungkin bisa 5 tahun Pak. Karena dia memungkinkan ya? Karena mereka bisa dibilang kan udah mesti riset dulu. Nah, di dunia otomotif itu bisa dibilang ada permainan di antara pabriknya Pak. Contoh sekarang, kalau Bapak lihat kan yang dominasi Indonesia kan mobil-mobil dari brand Toyota. Kenapa mereka belum masif banget seperti Hyundai produksi mobil listrik? Karena mereka bisa dibilang masih produksi mesin mobil dengan bahan bakar yang biasa, dan mereka konversi menjadi hybrid karena modal mereka belum balik Pak. Oh gitu. Iya, makanya mereka tahan ini sekitar 10-15 tahun. Nah sekarang kalau dikaitkan antara mobil listrik yang tadi Bapak bilang di Shenzhen 95% itu udah mobil listrik. Sedangkan Indonesia ini adalah penghasil nikel terbesar. Betul sekali Pak. Nah ini kan ada dipolitisir ceritanya, iya kan? Nah padahal China membutuhkan nikel kita. Betul. Untuk baterai. Betul. Jadi Indonesia ini kenapa nggak bisa kayak Shenzhen sih? Regulasinya Pak, karena teknologinya di sana kan bisa dibilang canggih banget ya. Dan di Cina itu kan bukan hanya satu Pak yang produksi mobil listrik, tapi puluhan. Jadi brand di Cina itu banyak banget. Dan kalau misalnya di Indonesia ya contoh kan belakangan ini kan ada beberapa mobil yang baterainya masalah Pak. Ya, itu bisa dibilang baru beli tapi baterainya sudah masalah. Nah itu dia. Nah kalau di bengkel saya, kebetulan saya baru bikin bengkel hybrid sama EV. Surabaya ada nggak sih? Surabaya kita ada 3 bengkel Pak. Oh sudah ada 3 bengkel. Tapi untuk hybrid EV baru kita buka di Jakarta. Terus? Jadi kalau misalnya ada baterainya masalah, kita tunggu partnya dari China Pak. Ya, tapi kalau misalnya di China, ketika baterainya itu problem, mereka tinggal turunin baterainya, ganti lagi yang baru, 10 menit selesai. Jadi ketersediaan part itu penting banget. Iya dong. Iya. Enak sih pakainya. Kayak saya kan sudah pernah test drive Tesla, Ioniq 5 dan sebagainya. Tapi saya ini masih belum srek untuk mau ganti. Maka ini saya memposisikan diri. Iya. Rekomen nggak sih pakai mobil listrik kalau menurut Pak Ricky? Yang kalau dibilang untuk saat ini. Kalau dibilang jujur Pak ya. Kalau Bapak nge-pro nggak sih? Nah ini saya mau nanya ini. Iya. Kebetulan berapa bulan lalu tuh ada mobil Ioniq Pak. Kebetulan kecelakaan. Terus bener-bener remuk. Enggak sih, baterainya masih utuh Pak. Jadi dia udah cukup trauma gitu loh. Jadi dia mau jual mobilnya. Dia beli mobilnya itu kalau nggak salah 800-an ya. Ketika ada kecelakaan tapi baterainya masih utuh. Dia bilang, udah Rick, lu mau tawar berapa lu tawar deh gitu loh. Saya pun sebagai pemain otomotif aja saya nggak berani beli Pak. Saya nggak berani beli gitu loh.
Oke. Karena bukan hanya masalah baterainya, meskipun baterainya itu masih utuh bisa dipindahkan ke mobil Ioniq lainnya, tapi masalah komponen elektronik lainnya itu kan nggak gampang cari spare part-nya, Pak. Nah, itu dia. Jadi masih kesulitan spare part ya. Spare part-nya. Oke. Jadi beda kalau spare part-nya udah siap. Iya, betul sekali, Pak. Beda banget. Nah, kalau brand Jepang itu dia siapin dulu spare part-nya, titik distribusinya, perbaikannya, baru mobilnya dikeluarin secara masif. Ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, Pak. Kalau Bapak ke pameran-pameran otomotif itu bisa dibilang banyak banget mobil-mobil Cina yang brandnya baru. Tapi mereka udah berani jual kepada customer dan titik distribusi mereka juga belum jelas. Iya. Nah, jadi Pak Riki kembali cerita soal saya jadi mendapatkan jawaban yang bagus tentang kenapa saya hari ini untuk tidak menggunakan mobil listrik terlebih dahulu. Ini kayaknya jadi judul ini. Ini alasan mengapa Anda jangan memakai mobil listrik gitu. Nah, gini Pak. Pak Riki, apa pendapat Bapak tentang kalau hanya punya dana untuk satu mobil, bisakah beli hanya EV saja? Beli langsung EV. Seperti yang tadi saya bilang, VinFast itu mobilnya murah banget, 200 jutaan. Kalau misalnya kita sekarang beli mobil 250 jutaan, mungkin kita bisa dibilang dapatnya Toyota Race, Pak. Betul. Toyota Race bisa dibilang Agya sekarang yang spek paling tinggi juga udah 250 jutaan. Benar. Kalau misalnya punya duit 200 jutaan, bisa dibilang mau beli mobil pertama, saran saya sih mobil biasa dulu aja. Jangan langsung beli ke EV gitu. Jangan beli ke EV. Jangan langsung beli ke EV. Sebaiknya seperti itu ya. Betul, Pak. Oke. Terus value for money untuk mobil EV atau mobil petrol atau solar untuk saat ini? Saat ini petrol masih bagus. Masih lebih bagus. Masih lebih bagus harga jualnya. Ini saya tanya sama pakarnya. Jadi mungkin kegalauan Anda mungkin hari ini ada influencer-influencer yang menceritakan mobil listrik dan sebagainya. Apa kata-kata dari Pak Riki bisa menjadi sebuah pertimbangan? Jepang punya nggak teknologi baru tentang mobil berbahan bakar air yang seperti hydrogen yang tadi Bapak bilang? Bukan ada kan? Pak, ada. Dan ada ya? Ada. Dan bisa dibilang mobilnya masih diproduksi dengan jumlah terbatas. Dan saat ini setahu saya sih baru 2 ya, Toyota sama BMW yang punya mobil hidrogen. Oh, sudah mulai ya? Sudah dimulai. Tapi di China? Di China mereka masih fokus ke mobil listrik, Pak. Jadi mereka sebisa mungkin tidak mau ke hidrogen dulu. Jadi 6 bulan lalu kan saya baru balik dari China, Pak. Jadi bisa dibilang China itu infrastruktur untuk mobil listriknya udah sangat-sangat bagus gitu loh. Ya, dan fast chargingnya pun juga enak. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia punya tanah di pinggir jalan, kita kepikiran buat buka usaha di sana nggak, Pak? Dibikin tempat untuk ngisi bahan bakar mobil listrik. Dan kalau misalnya Bapak tinggal di apartemen, Bapak kan bisa dibilang kesulitan kalau misalnya chargingnya cuma ada 2. Pasti. Apalagi kan selalu jadi tempat rebutan gitu loh. Di mall juga sama. Iya, untuk apartemen, untuk mall sih belum nyaman banget sih menggunakan mobil listrik. Saat ini. Saat ini, betul. Jadi singkat cerita, Bapak nggak rekomendasi dulu ya? Kapan saatnya kita bisa siap mobil listrik? Kan saat ini masih Jawa sentris. Kalau saya bilang sih butuh waktu 2-5 tahun lagi sih. Kalau maaf, Bapak bisa compare nggak? Kenapa di China itu infrastruktur untuk charging mobil listrik itu gampang banget? Bapak bisa ibaratkan kalau di Indonesia itu seperti apa? Semudah apa gitu? Ini tuh bisa dibilang masih dilema, Pak. Karena Indonesia kan negara penghasil minyak. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah support 100% mobil listrik, chargingnya juga disiapkan semua, bagaimana nasib Pertamina, Pak? Nah, ini ada kepentingan politis juga ya. Ya, jadi bisa dibilang untuk konversinya emang butuh waktu. Karena kita bisa dibilang subsidi bahan bakarnya kan juga masih banyak. Ya. Oke, jadi artinya ya saat ini yang paling memungkinkan bahan bakar solar itu tadi ya. Iya. Signal mobil listrik itu bisa kita lihat ketika seperti pemain-pemain besar seperti Toyota, seperti Daihatsu itu sudah mulai masif seperti Hyundai, Pak. Hyundai kan bisa dibilang kan pada waktu mereka produksi Ioniq dan mobil-mobil listrik lainnya, mereka kan masif banget, Pak. Betul. Tapi kalau bagi Toyota mereka santai dulu, mereka produksi mobil hibrid dulu. Iya. Jadi dari mobil hibrid itu mereka nggak buru-buru masuk ke listrik gitu loh. Jadi mereka karena Jepang sendiri juga nggak pakai mobil listrik kan ya? Jepang pakai. Sudah mulai pakai. Banyak mobil listrik di Jepang, Pak. Nah, saat ini berapa persen? Kalau di Jepang tuh menurut data saya sekitar 35%. Nggak sebanyak China. 35%. 35%. Mereka juga masih pakai bahan bakar minyak. Bahan bakar, iya betul, Pak. Oke. So teman-teman yang saran terakhir nih. Saran terakhir Pak Riki untuk orang yang belum pernah punya mobil. Yes.
dengan dana yang rasanya terbatas. Apa yang menurut Pak Riki itu paling bagus, yang minim perawatan dan nggak habisin duit untuk Indonesia? Kita nggak cerita China, kita nggak cerita China. Yes. Ini rekomendasi. Sebut brand boleh. Nggak apa-apa. Saran saya sih beli mobil yang bisa dibilang spare partnya gampang dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau saya sih lebih prefer ke mobil-mobil Toyota. Ya, semoga Toyota mendengarkan ini. Yes. Ya. Jadi silakan mampir ke podcast kami. Dan saya yakin Toyota cukup. Itulah sebab kenapa Avanza Harga jualnya masih bagus gitu. masih bagus ya. Iya. Itu termasuk Mopnas tapi brand luar gitu ya. Iya, dan spare partnya itu murah Pak, nggak mahal gitu loh. Dan mau nyari spare partnya itu juga gampang. Kalau misalnya kita beli mobil brandnya itu bisa dibilang authorized dealernya udah nggak ada lagi di Indonesia. Oke, saya nggak sebut brand gitu Pak ya. Itu nunggu spare partnya bisa 1 bulan loh Pak. Dan kadang beberapa spare part itu saya import langsung dari Malaysia sama dari Singapura. Kadang bisa 2 minggu, kadang 3 minggu. Jadi mobilnya tuh gojlok di tempat saya itu 2-3 minggu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada masalah pada mobil, spare partnya gampang, 1 hari juga selesai. Iya. Seperti itu ya, Seperti Pak. itu Pak. Baik. Ya. Pak Riki, obrolan kita pagi ini menyenangkan. Tak terasa kita udah ngobrol mostly hampir 30 minutes, tapi syarat akan informasi, straight to the point, dan saya banyak mendapatkan insight. Sehingga mungkin pagi hari ini sebuah obrolan singkat ini menambah wawasan. Jadi saya yakin Indonesia punya sebuah kelebihan, betul Pak, yang tidak harus memaksakan ke listrik ya. Yes. Ya, itu saran Bapak gitu ya. Iya. Bahkan Bapak lebih condong ke hidrogen ya ke depannya. Hidrogen, future itu. Daripada listrik itu sendiri ya. Karena hidrogen tidak seribet baterai itu tadi ya. Betul. Dan harus cari charging stationnya dan sebagainya itu enggak. Kalau Pak Chandra lihat berita-berita di Korea itu ketika mobil listrik ada masalah, oke, saya nggak akan sebut brandnya Pak karena ini cukup sensitif gitu loh. Jadi mobil listrik tiba-tiba keluar api Pak. Oke, jadi mobil listrik itu kebakar gitu. Jadi dari baterainya itu paling problem kan. Jadi mobil listrik tiba-tiba keluar api itu di radius tertentu itu nggak boleh ada mobil di dekatnya dia. Terus tiba-tiba ada mobil yang belakangnya itu ada baknya Pak. Jadi ada mobil yang belakangnya ada baknya, terus mobil itu diangkat, dipindahin ke dalam baknya, itu direndam selama kalau saya nggak salah sih 4-8 jam. Sampai apinya benar-benar mati. Karena kalau misalnya baterai keluar api, itu apinya nggak bakal bisa mati meskipun kita semprot. Nah, jadi problem terbesar dari baterai mobil listrik itu adalah bisa dibilang belum semua brand lah punya prosedur untuk baterai yang benar-benar safety bagi orang yang memakai mobil listrik. Seperti itu ya. Seperti itu Pak. Ya. Makanya ini semakin meneguhkan. Semakin meneguhkan. Sepertinya mobil listrik kalau Anda siap-siap aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya teman saya banyak yang pakai Ioniq 5 deh. Yes, Ioniq 5. Itu kayaknya minim komplain kayaknya Pak. Nggak juga ya. Kalau misalnya sekarang datanya belum masuk banget. Karena data untuk masuk tentang komplain-komplain mobil itu sekitar 2 tahun Pak. Jadi dalam 2 tahun tuh datanya udah mulai masuk. Ya. Data mulai masuk. Data udah mulai masuk dan kita pun sebagai pemain otomotif bisa belajar solusinya apa gitu loh. Iya. Nah, karena Bapak ini kan tidak pegang brand. Bapak ini kan cuma punya bengkel dokter mobil. Iya. Tapi Bapak bukan ngepro enggak. Tapi Bapak sebagai seorang yang pemakai dan menerima customer yang datang ke tempat Bapak. Untuk saat ini Bapak belum rekomendasi ya untuk mobil listrik. Saya sendiri juga ada mobil listrik 1 Pak. Jadi saya juga masih riset kan. Jadi kalau misalnya dananya terbatas sih mending beli mobil konvensional dulu lah. Sementara ya. Betul sekali Pak. Pak Riki, thank you banget udah mampir ke Level Up Podcast. Dan semoga insight kita hari ini bisa menjadikan referensi yang baik untuk teman-teman. Semoga kedepannya kalau ada masalah mobil saya nanya sama Pak Riki. Saya nanya sama dokternya. Thank you Pak, kita tutup dengan salam kita. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Oke, thank you Pak. Thank you.